Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kalian mahasiswa semester 1 program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah kewirausahaan pertemuan kelima. Pada minggu ini kita akan membahas topik mengenai menilai kebutuhan usaha dengan saya sendiri, Ibu Siti Sahara. Untuk tujuan mata kuliah kita diharapkan nantinya kalian mampu memahami kebutuhan usaha, biaya kebutuhan usaha, dan contoh kebutuhan usaha. Adapun referensi yang bisa kalian jadikan pedoman bacaan ataupun pegangan bisa kalian simak berikut ini. Selain itu juga kalian bisa mencari informasi mengenai mata kuliah kita, pengetahuan tentang mata kuliah kita melalui jurnal maupun artikel ilmiah. Lanjut saja kita ke materi kita, yaitu kebutuhan usaha. Di sini Ibu punya gambar, yaitu perhotelan, pertanian, perkuliner maupun fashion. Biasanya kalau mendirikan suatu usaha berkaitan erat dengan penyediaan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan usaha, baik itu dari segi tenaga kerja, peralatan, ataupun faktor lainnya. Dengan kata lain, kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau wirausaha untuk mendirikan dan menjalankan usaha tersebut dari awal hingga perusahaan atau usaha itu beroperasi. Kebutuhan usaha itu yang diperlukan terdiri dari beraneka ragam jenis tergantung dari bidang usahanya. Seperti yang kalian lihat di sini, perhotelan apa saja yang dibutuhkan berbeda dengan yang dibutuhkan di bidang di sektor pertanian. Begitu juga di sektor kuliner itu berbeda-beda. Tujuannya agar jika kalian mengetahui kebutuhan usaha yang kalian bangun, itu agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pada usaha yang hendak dijalankan. Kekurangan yang akan menyebabkan adanya penambahan biaya, serta kelebihan akan mengakibatkan sifat mubazir dan tidak bermanfaat sehingga pengeluaran biaya menjadi berlebihan. Jumlah kebutuhan usaha perusahaan juga disesuaikan dengan tujuannya. Tujuan perusahaan itu berdiri itu untuk apa? Juga dilihat untuk beberapa periode ke depan. Ya, hasil penilaian kebutuhan usaha biasanya disusun secara rinci sehingga terlihat jelas apa saja jenis kebutuhan usaha yang diperlukan. Selain itu juga untuk dapat mengetahui jumlah biaya setiap komponen dan pada akhirnya dapat dihitung total biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan atau menjalankan usaha tersebut. Dengan kita mengetahui kebutuhan usaha, kita juga dapat mengetahui berapa kekurangan dan dana yang kita miliki saat ini. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, biasanya kita langsung memulai berpikir keras untuk mencari dari berbagai sumber, baik itu modal sendiri maupun pinjaman. Namun biasanya untuk usaha yang baru berjalan, kalau kalian mulai usaha, itu biasanya pihak perbankan sulit atau bahkan tidak mau untuk meminjamkan modal usaha. Selanjutnya kita melihat dari biaya kebutuhan usaha. Biasanya setelah kita mengetahui jenis kebutuhan usaha yang diperlukan untuk usaha kita akan merinci jumlah setiap jenis kebutuhan. Kemudian baru kita susun anggaran untuk kegiatan dalam periode tertentu, yang artinya dengan mengambil jenis dan jumlah kebutuhan usaha, kita dapat membuat rincian anggaran untuk memulai suatu usaha dan selama perusahaan itu berjalan beberapa periode. Besarnya dana yang akan digunakan biasanya menutupi biaya ataupun jenis yang diperlukan, dibuat secara rinci berdasarkan harga pada periode tersebut. Biasanya
ada 3 jenis komponen kebutuhan usaha, meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Biaya prainvestasi biasanya itu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Biasanya jenis biaya yang dikeluarkan biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan, biasanya pengurusan perizinan atau hal lainnya. Sedangkan biaya pembelian aktiva tetap itu biasanya terdiri dana yang dikeluarkan untuk pembelian misalnya pembelian tanah, pendirian bangunan, pembelian mesin untuk beroperasi ataupun peralatan-peralatan, pembelian kendaraan operasional, pembelian inventaris usaha, serta lainnya. Sedangkan biaya yang digunakan untuk operasional yaitu kalian pasti tahu biaya yang sejumlah dana yang biasanya untuk menjalankan kegiatan usaha. Misalnya saja gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, air, biaya pemeliharaan, biaya pemasaran, dan lainnya. Selanjutnya contoh kebutuhan usaha. Nah, di sini Ibu punya contoh, misalnya Ibu mendirikan pom bensin mini. Kalian pasti tahu usaha ini, kalian sudah sering lihat ya kalau di jalan-jalan itu ada ini pom bensin mini. Nah, bagaimana sih kita mengklasifikasi contoh kebutuhan usahanya? Di sini Ibu sudah buat tabelnya. Nah, biaya investasi tadi kalian tahu, misalnya perizinan segala macam, surat menyurat itu Ibu rancang 1 juta. Nah, untuk biaya aktiva lengkap biasanya biaya sewa ruko setahun sekian, renovasi sekian, terus biaya pembelian peralatan. Biasanya mesin diesel ini digunakan jika mati listrik ya, karena biasanya ini mesin pom bensinnya menggunakan listrik. Lalu pom bensin mininya, jerigen untuk kita isi ulang, terus alat sedot bensinnya. Lalu inventaris itu biasanya meja, terus kursi, serta modal kerja. Nah, modal kerja ini terdiri dari biaya bahan baku selama setahun. Biasanya ini karena usaha kita ini adalah pom bensin, berarti bensin ini dihitung dalam setahun sekian. Lalu biaya tenaga kerja dalam setahun itu sekian. Ini Ibu menghitungnya dalam setahun ya. Listrik, air, dan lain-lain. Sehingga jumlah inventaris adalah sekian. Sedangkan modal yang tersedia adalah sekian. Dana yang pinjam atau harus dicari adalah sekian. Nah, dana yang bisa kita cari ini biasanya bisa kita cicil dalam waktu sebulan sesuai dengan pendapatan kita atau capaian kita selama waktu yang kita targetkan. Oke, tugas kalian adalah pertama, rancanglah sebuah usaha yang akan kalian bangun. Yang kedua adalah tentukan kebutuhan usaha yang diperlukan oleh usaha yang akan kalian dirikan tersebut. Ya. Motivasinya adalah 100 kali kamu gagal di dalam usaha ataupun bisnis akan tertembus dengan 1 kali kesuksesan kalian. Jadi semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.